Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Badarudin dengan NIM 2310100. Di sini saya akan menjelaskan tentang System Development Life Cycle atau disingkat SDLC atau SDLC. Untuk selanjutnya kita masuk ke pengertian sistem SDLC, yaitu SDLC adalah singkatan dari System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem. Merupakan siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Tujuan: menghasilkan sistem berkualitas tinggi sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan pembuatan sistem. Yang selanjutnya yaitu fungsi System Development Life Cycle atau SDLC, yaitu yang pertama, sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. Yang kedua yaitu membagi peran dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analis bisnis, dan manajer proyek. Dan yang ketiga, fungsi yang ketiga yaitu memberikan gambar input dan output yang jelas dari satu tahap ke tahap berikutnya. Untuk selanjutnya yaitu tahapan System Development Life Cycle atau SDLC. Tahapan fase SDLC yang pertama yaitu perencanaan. Jadi kita harus merencanakan atau merencanakan apa yang akan kita masukkan dalam aplikasi yang akan kita buat. Yang kedua yaitu analis atau analisis. Dalam analisis ini kita harus bisa menganalisis apa yang akan kita buat, aplikasi apa yang kita buat, dan masalah-masalah apa yang ada dan yang harus dipecahkan dalam membuat sebuah aplikasi. Untuk yang ketiga yaitu desain. Setelah kita melakukan perencanaan lalu menganalisis, ada yang ketiga yaitu mendesainnya, membuat tampilan dengan semenarik mungkin agar pengguna atau user tertarik. Juga disesuaikan dengan pasar yang akan kita pilih gitu. Misalkan kita akan membuat suatu aplikasi untuk targetnya atau usernya itu orang tua, sedangkan kita tahu bahwa orang tua itu tidak bisa melakukan hal-hal yang ribet gitu ya, maka desainnya dibuat dengan secara sesimpel mungkin, tentunya juga logo-logonya agak dibesarkan, sesimpel mungkin dan mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu implementasi atau implementation. Setelah kita membuat planning, analis, dan desain, lalu kita implementasikan dalam sebuah coding, kita buat aplikasinya, lalu setelah dibuat kita diuji coba atau testing. Uji coba bisa misalkan kita tidak menyebarluaskan terlebih dahulu, diuji coba untuk beberapa orang, tetapi bisa juga kita melakukan testing atau uji coba sekaligus dengan pemasaran gitu. Setelah diuji coba atau dipasarkan, disebarluaskan aplikasi yang kita bikin, kita melakukan pemeliharaan atau maintenance. Ketika aplikasi sudah berjalan, sudah tersebar dan digunakan oleh user-user, kita juga sebagai yang membuatnya harus melakukan pemeliharaan gitu. Ketika ada bug harus diperbaiki, atau ketika ada sesuatu masalah baru yang ditemukan misalkan oleh user, kita harus bisa memberikan solusinya gitu. Ditambahkan fitur-fitur baru agar pengguna atau user lebih nyaman dan lebih merasa terbantu dengan aplikasi yang kita miliki. Untuk selanjutnya yaitu model System Development Life Cycle atau SDLC yang umum digunakan. Yang pertama itu ada waterfall model, kedua ada model prototype, yang ketiga ada Rapid Application Development atau disingkat RAD. Yang keempat, model Evolutionary Development. Yang kelima ada model Incremental. Yang keenam ada model Spiral. Yang ketujuh ada model Agile. Ke-8 ada model Fontaine. Ke-9 ada model
synchronize, and stabilize. Yang ke-10 ada rational unified process atau RUP. Yang ke-11 ada build and fix method. Yang ke-12 ada extreme programming atau XP. Yang ke-13 ada Big Bang model, dan yang ke-14 ada The V model. Untuk kesimpulannya, SDLC adalah kerangka penting dalam pengembangan sistem yang memastikan proses terstruktur dan berkualitas. Pemilihan model pengembangan SDLC harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik proyek gitu. Jadi disesuaikan ya siapa yang akan menggunakannya, apa yang akan kita buat gitu, aplikasinya harus berkesinambungan antara latar belakang suatu proyek ataupun user. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih.